Oke ya. Jadi saya ulangi tentang besaran pokok ya. Besaran pokok yang pertama itu adalah massa, dimensinya M. Yang kedua itu panjang, dimensinya L. Yang ketiga waktu, dimensinya T ya. Terus yang keempat tadi apa? Suhu. Suhu ya, lambangnya theta ya. Terus berikutnya baru tadi tuh arus listrik. Ya, kuat arus listrik, benar. Lambangnya I ya. Ya, terus selanjutnya yang nomor 6 itu adalah intensitas cahaya, lambangnya huruf J. Kemudian yang terakhir itu apa? Jumlah zat ya. Lambangnya itu adalah N. Ya, N gitu ya. Oke, itu tentang besaran pokok ya. Kemudian besaran turunan. Nah, besaran turunan kemarin itu kan tersusun dari besaran-besaran pokok. Ya, sebagai contoh misalkan kecepatan. Kecepatan itu kan apa? Jarak dibagi waktu ya, jarak tempuh dibagi waktu. Jarak tempuh itu kan panjang ya dimensinya ya, L. Kemudian waktu tempuh ya waktu T, jadi L dibagi T atau apa? L T min 1 gitu ya. Nah, saya ulangi kalau soal-soal seperti ini ya, itu yang harus kalian pahami itu tentang ininya. Jadi kalian harus hafal ya, harus hafal dari rumusnya. Kalau kalian nggak hafal rumusnya ya nggak bisa jawab. Ya misalkan kalian ditanya dimensi dari kecepatan, tapi kalian nggak tahu rumus kecepatan ya nggak bisa jawab gitu ya. Jadi gitu. Nah sekarang mungkin ada yang bisa jawab ya. Kalau tekanan, ya kalau tekanan itu dimensinya apa? Nah ini ada soal ini. Soal nomor 1 ya. Tentukan dimensi dari tekanan. Ada yang bisa jawab? Artinya kalian harus tahu dulu ya, rumus tekanan itu apa ya. Jadi saya ulangi ya, hari ini kita bahas tentang soal-soal yang saya bahas di 3 pertemuan sebelumnya ya. Ada yang tahu? Bisa? Coba ada yang bisa jawab, berani jawab. Apa dari tekanan? Salah nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa. Berani jawab itu sudah lebih dari luar biasa ya. Ayo. Ada yang tahu? Ada yang berani jawab? Tentukan dimensi dari tekanan. Saya ingin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ayu ya? Ya. Ya, silakan Ayu, gimana? NRP 5029201013. Ya, dari departemen apa Ayu? Desain interior. Desain interior, gimana Ayu? Berarti Ayu harus tahu dulu ya, rumus tekanan itu apa kan itu ya? Tekanan itu rumusnya apa? Itu ya. Untuk bisa, ya. Rumusnya itu P sama dengan F per Ya, benar. P sama dengan F per A. F-nya itu apa, Ayu? F-nya itu apa? F itu apa? F adalah bisa. F-nya itu apa? Ya, benar. F itu kan gaya ya. M kali A, benar ya. M kali A. Terus A-nya itu apa? Ayo, kalau ada yang bisa bantu enggak apa-apa. Enggak harus Ayu yang jawab. Yang lainnya juga bisa. A-nya itu apa? Kecepatan. Nah, ini ada dua. Enggak salah, kalian ngomong percepatan juga bisa. Ngomong luas juga bisa, soalnya ada 2A ya. Kan ada 2A tadi. Yang satu A besar itu luas. Ya, yang satunya lagi A kecil itu percepatan gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi apa? Kalau A besar luas ya. Oke. Saya dulu, A besar itu luas. Kan ada luas. Nanti kan Ayu tadi ngomong bahwa tekanan itu kan gaya perluas tadi ya. F per A tadi ya. Nah, sekarang yang luas dulu. Luas itu dimensinya apa? L kuadrat, Pak. Nah, benar. Gimana? L kuadrat. Ya, L kuadrat. L pangkat 2 ya. L kuadrat. Oke. Sekarang kalau percepatan. Kalau percepatan dimensinya apa? LT pangkat min 2. Ya, benar. LT pangkat min 2 ya. Jadi kalau gitu dimensi dari tekanan, setelah kalian tadi jawab dimensi dari tekanan berarti apa?
tadi kan pada banyak. T pangkat Ya, min 2 ya, bentar. dikali L pangkat min 1. Oke, sebentar ya. Saya mau nge-share dulu ya. Nah, saya coba jawab di sini ya. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Kalian bisa lihat whiteboard ya? Halo? Ada di monitor kelihatan apa? Belum. Hah? Belum, Pak, masih loading. Iya, ya, coba ya. Tadi kan Ayu tadi jawabnya bahwa tekanan lambangnya P ya. Kan P ya. P ya sama dengan apa? F per A. Ya, F per A kan itu ya. F per A gitu ya. Wah, sebentar ya. Kayaknya saya nulis pakai ini nggak enak. Sebentar, tak ini dulu ya. Saya tak ini dulu ya. Tak ambil apa? Tak ambil ini dulu ya. Ambil pulpen. Halo? Halo, dengar suara saya ya? Halo? Dengar, Pak. Oke, ya, coba saya tadi pakai pulpen, tadi pakai tangan nggak enak ya. Coba tadi kan P ya. Tadi Ayu bilang bahwa P itu sama dengan apa? F per A. F per A kan ini ya. Tadi kan yang lainnya juga ikut bantu kan. Kalau F itu sama dengan apa tadi? F sama dengan M kali A. Ya M kali A kan gitu ya. F sama dengan M kali A. Ya, M-nya itu kan besaran pokok ya. M-nya kan lambangnya apa? M gitu ya. Gini kan. Terus tadi ada yang jawab tadi L itu apa tadi? Percepatan tadi. Apa tadi dimensinya percepatan adalah LT. Ini kan ya. Ya, gitu kan. Terus kemudian A tadi juga ada yang jawab tadi. A itu sama dengan apa? L pangkat min 2 kuadrat gitu ya. Gitu kan. Sehingga kalau gitu berarti dimensi dari P adalah F tadi kan ini ya. M L T min 2 ya. Terus dibagi dengan apa? L kuadrat. Iya, jadi berapa nanti ini? Kalau gitu. Gimana? L-nya kan bisa dicoret ini ya. Di atas ada L pangkat 1, di bawah ada L pangkat 2. Berarti gimana nanti? M kali L pangkat min 1. Ya benar sekali. Jadi gini kan M, lalu apa? L ya. Pangkat berapa? Min 1, terus T-nya tetap ya. T-nya pangkat berapa? Min 2. Min 2 gitu ya. Nah itu adalah apa? Itu ya. Dimensi dari apa? Tekanan ya. Jadi dimensi tekanan apa? M, L min 1, terus apa? T min 2. Gitu ya. Oke. Sekarang soal yang lain ya. Soal yang lain itu sekarang ini muatan listrik. Muatan listrik ya. Muatan listrik bisa lambangnya Q ya. Jadi Q itu adalah muatan listrik. Ya, Q adalah muatan listrik. Ya, muatan listrik gitu ya. Listrik. Dimensinya apa ya? Tanya dimensi dari muatan listrik itu apa? Nah, artinya kalian harus tahu dulu rumus muatan listrik itu gimana. Atau gini dulu, kalau di listrik itu besaran dasarnya itu apa? Gimana? Coba sebutkan nama siapa. Salah nggak apa-apa, salah nggak ada masalah. Ini cuma bahas soal-soal aja ya. Gimana? Coba sebutkan nama sama ini ya, departemennya dari departemen apa? Halo? Salah nggak apa-apa, yang penting berani jawab ya. Berani jawab itu nilainya sudah bagus daripada nggak berani jawab ya. Salah nggak apa-apa, nggak masalah. Ayo. Gimana? Ada yang tahu rumus dari muatan listrik? Atau gini, kalau di listrik itu besaran dasarnya itu, ya, apa? Siapa ini? Muhammad. Ikalite, Pak. Muhammad. Novel. Ikalite.
Muhammad Noval. Dari departemen apa, Noval? Dari PWK, Pak. PWK. Ya, gimana tadi, Noval? Rumus muatan listrik Arus itu gimana? kali waktu. Ya, benar sekali. Arus kali waktu. Ya, Q itu adalah arus kali waktu ya. Gitu ya. Ya, jadi arus kali waktu gitu ya. Ya. Arus itu kan besaran pokok. Tadi lambangnya arus itu apa? I, Pak. Tadi I ya? Iya. I. Terus lambangnya T itu apa? Ini kan ya? Itu besar. Tapi tadi kan harus urut tadi ya. Jadi nulisnya jangan I kali T, tapi harus apa? Urutannya kan T dulu ya? Ya, T dulu, setelah T baru apa? Baru I gitu ya. Tadi kan sudah saya buat urutannya ya. Urutan pertama itu kan massa ya. Nomor 2 itu panjang, nomor 3 waktu, ya. Nomor 4 suhu, nomor 5 arus, nomor 6 intensitas cahaya, J baru jumlah. Jadi nulisnya di gini. Jadi kalau kalian ditanya apa dimensi dari Q adalah TI ya. Nah, gitu ya. Oke ya. Ya, bagus, benar. Ada yang mau gabung lagi nih ya, sebentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini kalau tegangan listrik itu bagaimana? Ada yang tahu tegangan listrik? Lambangnya V ya. Itu kan besaran turunan juga ya. Pokoknya yang besaran pokok itu cuma arus ya. V atau apa ini? Tegangan. Bentar ya. V tegangan listrik. Tegangan listrik ya. Itu dimensinya apa? Gimana? Artinya kalian harus tahu rumus tegangan listrik itu bagaimana ya? Bagaimana rumus tegangan listrik itu? Ada yang tahu? Siapa? Siapa yang mau jawab? Nah, gimana? Gimana? V sama dengan? Benar? V sama dengan apa? I kali R, benar sekali. Ya, benar. I kali R. Oke. Ya. Ya. I-nya kan udah tahu ya. Ini adalah besaran pokok lambangnya I ya. Lah kalau R ini apa? Hambatan. Hambatan itu dimensinya apa? Nah, ada masalah ya. Jadi ternyata kita mengalami kesulitan untuk mencari dimensi dari apa? Hambatan listrik. Ya, jadi kalau kalian pakai rumus ini nanti nggak ketemu jawaban. Kenapa? Karena R-nya sendiri juga kita nggak tahu ya. Jadi ini sendiri kita nggak tahu ya. Gitu ya. Jadi kita coba pakai rumus yang lain. Meskipun ini rumus yang sangat populer ya. Ini sebenarnya kalian tahu rumus apa ini? Rumus apa ini? Rumus tentang apa ini? Atau yang disebut hukum apa gitu ya? Ohm. Benar sekali. Ini adalah hukum Ohm. Hukum ya. Ohm, Pak. Ya, benar. Ini adalah hukum Ohm ya. Cuma kita nggak bisa gunakan ini karena kita ada masalah ya Pak. Kita nggak tahu dimensi dari hambatannya ya. Terus pakai rumus yang apa? Yang kira-kira paling gampang itu ya. W per Q, Pak. Gimana? Ada yang tahu? V sama dengan apa? Kayaknya Ya, bisa W per Q, Pak. W per Q. Q ya maksudnya ya? Q ya? Iya. Kalau kita orang Indonesia ngomongnya kan Q ya. Kalau orang... Gini toh maksudnya ya? Gini toh? Coba sebutkan nama siapa? Dari departemen apa ya tadi? Saya Naila dari PWK, Pak. Oh, Naila yang tadi ya? Atau ada yang lain selain tadi ya? Oke, Iya. benar. Iya. Ya, jadi benar pakai rumus ini. V sama dengan W per Q. Ya. W per Q ya. Ini baru bisa jawab. Kenapa? W itu apa sih? W itu kan usaha ya. Ya, W itu usaha. W itu usaha ya. Aduh, ya apa nulisnya nggak benar ini ya. Oke, bentar. Kita ini dulu ya. Oke ya. Jadi W itu adalah usaha. Q-nya adalah muatan. Ini pakai rumus ini baru bisa jawab. Kenapa? Muatan nanti udah kita jawab tadi ya. Tadi muatan dimensinya apa? Tadi loh. Tadi dimensi dari muatan adalah T kali I tadi ya. Tadi loh. Di pertanyaannya tadi loh. Nah sekarang kalau usaha. Nah ini. Usaha itu rumusnya apa?
busa itu adalah gaya ya. Ya benar. F kali S ya. Tadi dikalikan apa tadi? T kali I tadi ya. Muatannya kan ini, udah tahu tadi muatannya ya. Muatannya adalah T kali I tadi ya. Nah ini kan. Terus gaya tadi kalian udah tahu kan? Gaya kan M kali A ya. Jadi massa A-nya kan L T-2 ya. Ya percepatannya ya. Terus S-nya itu apa? S-nya itu kan jarak perpindahan. Berarti pakai L ya. L. Gitu kan? Terus lalu apa? Kalian bagi dengan apa? T kali I ya. Nah, gini. Nanti jadinya bagaimana nih? Jadinya gimana kalau gini nih? Coba ini berapa nih? Ya. Ada benar atau tak ini dulu ya, tak hapus semua aja ya biar nanti enggak terlalu rame ya. Ya, saya hapus semuanya dulu ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah apa tadi? Tegangan itu sama dengan apa tadi? Bentar ya. Tegangan itu adalah W per Q gitu ya. Nah, W-nya itu adalah apa tadi? F kali S tadi ya. Bentar ya. F kali S. Ya, tadi ini apa? T-nya kan T kali I ya. Nah, gitu kan. Terus F-nya itu apa? M kali A tadi ya. M kali A kalikan S dibagi apa? T kali I ya. Tadi udah kejawab. M ya M ya. Kalau A itu apa? A itu adalah L. Aduh, sebentar ya. Kayaknya ini ada kesalahan tulis. Tak undo dulu ya. Oke ya. M. Lalu di sini adalah L. T-2. S-nya itu L ya. L. Jadi ini dikali ya. Dikali. Terus dibagi dengan apa? T kali I ya. Sehingga nanti dari sini sama dengan apa? Kenapa nanti? M duluan ya? Urutannya gitu ya? M, habis ML. L-nya berapa ini M-nya? L-nya bagaimana L-nya? L-nya pangkat 2. L-nya pangkat 2. L-nya pangkat 2 ya? Ya, T-nya pangkat min 3. Gimana? Habis itu T ya? Urutannya gitu. T-nya pangkat berapa T-nya? Bentar. Min 3. Ya, T-nya pangkat min 3. Benar sekali. T-nya adalah, aduh, coret ini ya. Benar, T-nya pangkat min 3 ya? Oke. Jadi pokok, aduh, kesenggol tangan saya ini. Coret. Oke. Jadi, apa? Bentar ya. Sensitif banget nih ya. Kayaknya ini, papanya sensitif banget ini. Ya, jadi apa? Kesenggol ya. T pangkat min 3 ya. Terus apa habis itu? I pangkat urutannya? min 1. Iya, I pangkat min 1 benar sekali. I pangkat min 1 ya. Ya, jadi dimensi dari apa? Tegangan itu apa? M L kuadrat ya, T minus 3 terus I pangkat min 1 gitu ya. Ya. Oke ya, itu adalah oke. Ya itu pokoknya intinya kalau soal-soal kayak gitu tuh kalian apa? Harus tahu rumusnya ya. Kadang kita tahu rumusnya ternyata buntu kayak tadi ya, pakai hukum Ohm nggak bisa. Ada masalah karena apa? Kita nggak tahu R-nya ya. Dimensi dari R itu nggak tahu. Tapi pakai rumus yang satunya lagi, benar sekali tadi ya, bahwa P sama dengan W dibagi Q. Oke. Itu seperti itu nanti ya, soal-soal tentang besaran dan satuan itu ya. Oke, terus ada lagi itu gini. Yang berkaitan dengan besaran dan satuan ya. Seperti apa ya? Nah ini, misalkan mengubah ya dari satu satuan ke satuan yang lain. Ya, misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan saya beri contoh, misalkan biasanya kalau dalam sehari-hari itu kan kecepatan itu pakai apa? Ya, kecepatan pakai satuan jam ya. Kilometer per jam. Jadi misalkan kecepatan 60 ya. 60 kilometer per jam. Ya,
kalian diminta mengubahnya ke satuan yang dipakai di fisika. Di fisika biasanya satuannya pakai apa? Meter per sekon ya. Fisika biasanya kayak gitu. Jadi waktu pakai sekon. Nah, gimana nih? Soalnya kayak gini. Jadi mengubah dari kilometer per jam ke meter per detik. Caranya ya harus kita ubah dulu ya. Kilometer. Jadi nanti gini, 6. Ini kilometer. Berapa meter kilometer itu? 1 kilometer berapa meter? 1000 ya, 1000 meter. Ya, 1000 meter ya. Ya, nanti ini 1000 meter gitu ya. Oke, jadi nanti 1000 meter. Terus dibagi 1 jam. 1 jam berapa detik? 3.600. Ya, 3.000. 3.600 detik ya. Sehingga nanti ya, kalau gini kan saya bisa coret ya ini. Nolnya saya coret ini ya. Yang gini nanti ya, nanti ini. Ya. Sehingga nanti jadinya berapa? Ini jadinya nanti ini 60 ya. Kalikan 10 ya. 60 kalikan 10 saya bagi dengan berapa? 36. Nah, berapa ini? Ya. Bisa nggak disederhanakan ini? Jadi 600 bagi 36 ya. Gitu ya. 600 bagi 36 itu sekitar berapa itu? Atau 6-nya dibagi. 11,66. Ya, sekitar berapa? 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 16,66. Iya, 16,6 atau bulatan aja 7 gitu ya. Ya. Pecahan itu ya. Ya. Meter per sekon itu ya. Ya. 16,7 ya. Ya, 16,7 meter per sekon gitu ya. Ya, biasanya soal-soalnya gitu ya. Oke, itu tentang konversi satuan. Oke. Terus berikutnya yang kemarin tentang kesetimbangan ya. Tentang kesetimbangan ya sekarang ya. Berikutnya soal tentang kesetimbangan. Misalkan ini, saya kasih contoh soalnya ya. Jadi ini saya gambarkan soal kesetimbangan aja ya. Ya, soal topik berikutnya. Tadi kan topik tentang besaran satuan, sekarang topik berikutnya tentang kesetimbangan. Kesetimbangan statika ya. Jadi ini saya gambarkan misalkan ini jalan raya ya. Aspal gitu ya. Nah ya. Terus ini ada ini ada sebuah truk gitu ya. Ada sebuah truk ya. Nah, gini, saya gambarkan sebuah truk gitu ya. Nah, ini sebuah truk gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, ini truk ya. Nah, truk ini pusatnya ya. Jadi pusat masanya ya. Kemarin saya ngomong pusat massa ya. Pusat massanya di sini nih. Dia punya berat itu ya. Ya, dia punya berat ke bawah ini ya. Katakanlah misalkan berat dari truknya ini misalkan aja ya. Misalkan aja 60 ya. 60 ton misalkan ya. Misalkan aja sih. Katakanlah gitulah. 60 ton ya. Terus ini, bentar ya, 60 ton beratnya ya. Misalkan ini katakanlah ini jarak kedua roda 10 meter ya. Misalkan aja ya. Misalkan aja lah. Ini 10 meter. Ini 10 meter ya. 10 meter. Terus jarak pusat apa ini? Pusat massa truknya terhadap roda belakang. Misalkan aja ya. Misalkan aja ini adalah 3 meter misalkan ya. 3 meter. Gitu ya. Oke ya. Pertanyaan saya itu adalah berapa gaya yang ditahan oleh roda depan sama roda belakang? Ada 2 ya. Jadi di sini roda depan ini nahan berapa gaya? Maksudnya itu depan itu kiri kanan ya. Jadi kedua roda depan kiri kanan itu nahan berapa? Roda belakang nanti nahan gaya berapa gitu ya. Ya. Ya, pertanyaannya gitu. Sebentar. Biasanya yang ngimbangi gaya berat itu gaya apa? Ada yang tahu?
biasanya yang imbangi gaya berat itu gaya apa? Gaya normal. Gaya normal, benar sekali. Jadi nanti di sini ada 2 gaya normal ya. Benar sekali, gaya normal. Nanti di sini ada gaya normal depan, roda depan ya. Saya beri nama N1 gitu ya. Yang roda depan. Nanti yang sini roda belakang ya, saya beri nama N2. Jadi sebetulnya saya mau nanya gini loh. Gaya normal N1 itu berapa yang ditahan oleh roda depan sama N2 yang ditahan oleh kedua pasang roda belakang ya. Nah, gini. Ini soal tentang kesetimbangan ya. Gimana ini? Cara nyarinya itu gimana? Pakai rumus yang kemarin ya. Kemarin kan rumus kesetimbangan itu gimana? Ada yang tahu? Rumus kesetimbangan itu gimana? Ayo kemarin. Rumus kesetimbangan ya. Kan ada ini kan. Pertama itu apa? Kesetimbangan antar relasi ya. Gimana kesetimbangan antar relasi? Sigma relasi berarti ini kan. Sigma Gaya normal. Gini ya? Gaya normal dikurangi gaya berat. Iya benar. Gini kan? Nanti gaya normal dikurangi gaya berat harus 0 gitu ya. Ya, ini kesetimbangan relasi. Jadi kesetimbangan relasinya nanti gini. N1 ya. Ditambah apa nanti? Kalian tambah dengan N2 ya. Ya, terus dikurangi apa? Dikurangi W sama dengan 0. Gitu kan? 0. Ya, W-nya kan 60. Jadi nanti saya dapetin gini nanti. Kalau gitu berarti apa? N1 ditambah N2 sama dengan berapa? W. W-nya berapa? 60 ya. Ini saya sebut aja persamaan 1 ya. Ya, jadi persamaan 1 dari apa? Dari kesetimbangan translasi. Oke ya. Terus berikutnya kesetimbangan translasi kesetimbangan apa lagi? Apa yuk? Yang kemarin itu. Rotasi. Benar sekali, rotasi ya. Nah, kalau rotasi berarti kan apa? Sigma apa? Sigma ini ya. Sigma torsi harus sama dengan 0 gitu ya. 0. Iya. Ada berapa torsi? Ya, Pak. Ada berapa torsi? Atau gini aja. Nanti kita ambil aja pusat torsinya di pusatnya truk ya. Ya. Jadi kita ambil aja pusat. Jadi saya gambar ulang ya. Ini jalannya lah, saya gambar jalannya ya. Jadi kan ada 2 roda ya tadi ya. Nah, tadi kan gini ya. Jadi kan ada 2 roda gini ya. Nah, gini kan ya. Katakanlah saya ngambil ini ya. Ini sebagai pusat torsi gitu ya. Jadi sumbunya ya. Sumbu atau pusat torsinya di sini. Jadi kalau gitu di sini kan ada gaya apa? Gaya W ya. Gaya W-nya nanti torsinya berapa? Berapa torsi yang ditimbulkan oleh gaya W? Ya 0. Kenapa kok 0? Karena gaya W berada persis di pusatnya, pusat torsinya ya. Pusat putaran gitu ya. Jadi pusat torsi dan pusat putaran. Jadi nanti yang menimbulkan torsi ya tinggal 2 gaya ini. Yaitu gaya N1 ya pada roda depan sama gaya apa ini? Gaya N2 ya pada roda belakang. Sekarang kalian lihat ya. Jadi amati di sini ini sebagai pusat torsi ya. Coba kalian lihat. N1 nanti menimbulkan putaran yang bagaimana terhadap ini, terhadap poros atau pusat torsinya. Jadi katakanlah nanti gini ya. Kalau dia putarannya itu searah jam negatif. Jadi berlawanan jam positif ya. Jadi kalau muternya melawan jam, kita kasih tanda positif. Tapi kalau searah dengan jam, kita kasih tanda negatif. Coba kalian lihat. Coba kalian amati ya. Kalau apa ini? Kalau N1 itu nanti menyebabkan ini N1 ya, ini N1 ya. Ini N1 ini nanti menyebabkan putarannya bagaimana? Searah jam atau berlawanan jam terhadap ini loh, terhadap pusat. Searah. Ya, searah ya. Searah berarti apa? Positif atau negatif? Negatif. Jadi nanti saya tulis gini. Nanti ini yang ini nanti saya tulis ini nanti. Jadi torsi negatif ya. Ya. Jadi nanti torsi oleh N1 ya. Tadi apa negatif ya? Negatif ya. Kenapa? Karena terus kalau yang N2 searah jam atau berlawanan jam? Berlawanan. Positif berarti ya. Jadi nanti torsi positif ya. Jadi nanti torsi N2 positif.
sama dengan apa? 0. Ya, W-nya tidak menimbulkan torsi ya, W. Kenapa? Karena W persis di apa? Persis di pusatnya ya. Gitu ya. Oke, jadi torsi itu apa? Torsi ya sama dengan gayanya dikalikan ini. Jarak tegak lurusnya ya. Ini kan jarak tegak lurusnya ya terhadap pusat. Nah ini. Berapa jarak ini? Berapa? Tadi coba. Tadi jarak kedua roda berapa? 7, benar sekali. Tadi kan jarak kedua roda 10 ya. Gitu kan. Terus jarak ini kan tadi sudah saya tulis ya. Berapa tadi jarak ini? 3. Ya, 3 meter ya. Ya. Sehingga nanti ini kalau kita lihat nanti minus gayanya N1 ya. N1 kalikan jaraknya berapa? 7 ya. 7 terus ini gayanya N2 kalikan jaraknya berapa? 3 ya. 3 sebentar ya. Ya 3 terus apa? 3 ini nanti sama dengan 0 gitu ya. Ya gitu kan. Atau nanti bisa saya tulis gini, kalau gitu berarti apa? 3N2 ya sama dengan apa? 7N1 gitu ya. Ya. Atau kalau gitu berarti apa? Berarti kalau gitu N2 sama dengan berapa? 7/3 N1 ya. Ya. Ini nanti persamaan ini nanti kalau kita masukkan ke persamaan ini sebut aja di persamaan berapa ini? Persamaan 2 ya. Sebut aja ini adalah persamaan 2. Ya. Nanti persamaan 2 ini kalian substitusikan ke persamaan 1 tadi ya. Tadi persamaan satunya apa tadi? Tadi berapa tadi ya? Coba kita lihat ya persamaan satunya. N1 ditambah N2. Iya, benar. Ya, N1 tambah N2 tadi ya, benar ya. Gini tadi ya, N1 ditambah apa? N2 sama dengan berapa tadi? N2 sama dengan 60. N2 Ini 7 60 ya? 3 N1. 60 ton ya? Ini ton ya? Satunya ton loh ya? Bukan kilo ya, ton ya. Oke. Iya. Terus habis itu substitusikan ini. Tadi N2-nya berapa? 7/3 N1. Ya jadi gini. 7/3. Gini kan ya? N1 sama dengan 60 ya. Ya, sekarang tambahkan. Jadi berapa ini? Ini kan sama artinya gini ya. Ini kan sama artinya gini ya. 1 ditambah berapa ini ya tadi ya. Ini kan sama artinya gini ya. Gini kan? Gini ya. Ya. 1 tambah 7/3 itu berapa? Ya. Ya. Berapa? Sama cara penyebutnya ya. Jadi berapa nanti? Iya benar. Nanti jadi ini kan. Ya, sama cara penyebutnya ya. 10/3 ya. Bentar. Salah tulis nih ya. Oke ya, 10/3 ya. 10/3 N1 sama dengan 60. Jadi kalau gitu, berapa N1-nya? N1 gimana? Ya gini aja ya. 60 kalian kalikan dengan kebalikannya itu ya. Gini kan nanti ya. 3/10 gitu ya. Jadi berapa itu? Jadi berapa nanti? 18 kali ya. 18 apa? 18 apa? Ton. Ya. Ton bukan Newton loh ya. Bukan Newton loh ya, ton. Ton itu berapa sih? 1 ton itu 1000 kilogram ya. Bukan Newton loh ya, ton ya. Berarti 18.000 kilogram ya. Oh, maaf. Tadi satuannya apa tadi? Ton tadi ya. Oh iya ya. Ya, kayaknya nggak pas ya. Tadi saya lupa apa ya? Lupa ngalikan ini ya. Lupa ngalikan gravitasinya ya. Tadi ya. Jadi coba. Berarti ini harus kalikan gravitasinya dulu ya tadi ya. Iya, enggak apa-apa lah. Anggap aja tadi W-nya tadi. W-nya berapa tadi W-nya tadi? Di soal tadi. 60 ton tadi ya. 60 Newton. 60 ton. Ton. Ya, kayaknya benar kalian wes 60 Newton gitu saja ya. Ya oke, 60 Newton ya oke lah. W-nya 60 Newton ya, wes anggap aja gitulah. Biar enggak. Berarti kalau itu ini bukan Newton ya, tapi bukan ton ya, tapi Newton ya. Ya, jadi kalau gitu ini adalah apa? 18 Newton ya. Oke ya. Nah, kalau sudah N2 udah ketemu ya. Jadi N2 ketemu sekarang
Maaf, N2. N2-nya berapa? N1-nya udah ketemu ya? N1-nya berapa kalau gitu? 42. Aduh. Ya, jadi tinggal itu aja ya. Aduh. Jadi saya ulangi lagi ya. Dari soal tadi, katakanlah W-nya 60 Newton ya, misalkan aja ya. W-nya 60, maka tadi udah ketemu berapa N1-nya tadi? 18 ya. 18 Newton. Kalau gitu N2-nya berapa? N2 itu berapa sih tadi? 7/3 tadi ya. Tadi kan gini tadi ya, 7/3. N1 tadi ya. Ya, jadi berapa itu? 7/3 kali 18 ya. Gitu kan. 42. Ya, kalikan 18 Newton ya. Berapa? 42 ya? Ya, benar sekali. Ya, ini jawabannya adalah 42 Newton ya. Nah, gitu ya. Ya, itu kalau soal kesetimbangan itu seperti itu ya. Jadi kalian gunakan apa? Sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0 gitu ya. Itu soal tentang kesetimbangan. Terus ada lagi. Ya, ada lagi soal tentang apa selain kesetimbangan. Kemarin kalian diminta mencari pusat massa ya. Iya. Kemarin lah gitu ya. Nah, sekarang misalkan ada soal kayak gini. Cuma kemarin satu dimensi ya. Sekarang kalau soalnya 2 dimensi, misalkan gini ya. Nah, misalkan gini ya. Ini ada gini ya. Ini ada sebuah balok ya. 2 dimensi lah. Ini ada sebuah balok. Terus di sini ada juga balok lagi ya di sini ya. Nah, di sini gini ya. Benar gini ya. Ya, misalkan ini berapa ya? Ini misalkan 10 cm ya. Ini 10 cm. Ada yang mau masuk lagi ya, bentar. 10 cm. 10 cm itu ya. Terus ini misalkan 5 cm ya. Ini 5 cm. Ini juga 5 cm. Ya, pertanyaannya itu adalah kalian diminta mencari pusat massa kedua balok, tumpukan kedua balok tadi ya. Jadi coba kalian cari letak pusat massa ya. Ya, jadi di mana letak pusat massanya? Ya. Jadi misalkan ini massanya misalkan 4 kg ya. Ini massanya misalkan 1 kg. Di mana letak pusat massanya? Gitu ya. Jadi saya tanyakan, ini ada berapa benda? 2. 2. Ya, kalian tahu katakanlah balok besar sama balok kecil gitu ya. Kalau balok besar tuh pusat massanya di mana? Di 5,5. Ya, benar sekali, 5,5 ya. Jadi saya tulis di sini ya. Balok kecil, balok besar ya, maaf ya. Balok besar pusatnya di mana? 5,5 cm ya. Oke ya. Sementara yang balok kecil 2,5. 2,5 sama 7,5. hati-hati. Kalian nyebut 2,5 itu kan ngukurnya dari mana? Ngerti maksud saya? Ukurnya harus dari sini loh ya. Iya, iya. Tahu. 2,5 kan dari sini kalian ya. Oh, iya. Ngerti maksud saya? 12,5. Ya, itu jawabannya ya. Ya, jadi ada di situ. Nanti kalau ada soal hati di situ ya. 12,5 ya. Biar nggak bingung saya jangan pakai koma, titik koma ya, biar ada desimalnya ya. Oke. Sama apa lagi? Maaf, itu Y-nya ya. Ngerti maksud saya ya? Itu Y-nya itu. Bentar. Bentar ya. Ini hati-hati ini. Hati-hati ini ya. Bentar, harus saya perbaiki dulu ya. Gini maksud saya ya. Kalau yang balok besar udah nggak ada masalah ya. Biasanya tuh X dulu baru Y ya.
Itu maksud saya. Jadi kan posisinya di sini dia ya. Posisinya di sini ya. Jadi kalian cari dulu ini di sini ini berapa ya, angka berapa, sama di sini angka berapa gitu ya. Di sini angka berapa ini? 2,5. Ya, di jawabannya. Ya tadi saya salah tadi. Harusnya 2,5 dulu ya. X-nya dulu. Baru berikutnya berapa tadi? 12,5. 12,5. Nah, itu ya. 12,5 gitu ya. Nah, sekarang kalian diminta untuk mencari letak pusat massa gabungan keduanya ya. Ya, berarti nanti pakai rumus apa? Ada 2 ya, X sama Y ya. Soalnya tadi kan 2 dimensi ya. Jadi nanti jadi X kemarin pakai apa? CM ya. Center mass-nya ya, atau pakai PM juga boleh CM lah. XCM karena 2 balok ya. Maka nanti saya nulisnya gini nanti. M1 X1 ya. Ditambah apa? M2 X2 gitu ya. Lalu saya bagi dengan apa? M1 plus M2 gitu ya. M1 di berapa? M1 itu yang besar ya. Yang besar berapa tadi masanya? 4. 4. X1-nya di berapa? 5. 5 ya. Yang M ini berapa? 1 ya. 1 kilogram. S2-nya berapa tadi? 2,5 tadi ya. 2,5. Ya, terus ini nanti berapa? Ya, 4 ditambah 1 ya. Ya, jadi berapa ini? 4 kali 5 itu berapa? 20 ya. 20 ditambah 2,5 terus dibagi 5 ya. Nah, ini berapa? Berapa? 22,5. Ada yang bawa kalkulator? Minta tolong kalau ketemu berapa? 4,5. 4, ya, sebentar. 4,5. 6,5. Hah? Yang benar 4 apa? Berapa ya? Benar berapa nih? 4,6 apa 6, 4,5 Pak. 4,5 ya. 4,5 cm ya? Iya, Pak. Ya, itu 4,5 cm ini ya. Ya, cm ini. Ya, itu X-nya ya. X-nya 4,5 cm. Oke, sekarang kita lihat ininya ya. Sekarang kita lihat Y-nya ya. Kalau Y ya sama kayak tadi. Tinggal ganti X dengan Y ya. Ini M1, Y1 ditambah M2, Y2 ya. Per M1 ditambah M2 ya. M1 tadi 4 ya. Tadi Y1 berapa tadi? 5. 5 ya. M2-nya itu M2 adalah 1. 12,5 tadi ya. Ini 12,5 tadi ya. Waduh. Bentar ya. Angkanya jelek ya. Bentar. Pokoknya 12,5. Terus dibagi 4 tambah 1. Berapa? 20 ditambah 12,5 dibagi 5 ya. Sama dengan berapa? 32. Berapa? Semuanya berapa? 6,5, Pak. 6,5 persis ya? Ya. Iya. 6,5 cm ya. Nah itu ya. Kira-kira soalnya itu seperti itu ya kalau misalkan itu. Oke. Kemudian soal yang lain. Kalau yang saya bahas barusan itu kan kalau bendanya itu distribusinya pakai sigma ya. Sigma itu berarti diskrit gitu ya. Nah, kalau yang kontinu ya.
Yang ini misalkan nih ya. Saya beri contoh misalkan ada soal kayak gini gimana ya? Bisa nggak kalian jawab ya? Ini ada sebentar, ini mungkin saya gambarnya nggak benar ini. Sekarang ada soal kayak gini ya. Gini ya, terus habis itu gini. Habis itu gini ya. Ya, jadi misalkan ini misalkan 1 meter ya. Ini juga 1 meter. Terus yang ini setengah meter ya. Jadi batang ya. Batang itu kan kemarin, batang itu kan garis ya. Jadi kumpulan titik membentuk garis gitu ya. Jadi misalkan kalian ada soal kayak gini, kalian diminta mencari di mana letak pusat massa ketiga susunan batang tersebut. Gimana caranya itu? Atau gini aja deh. Sebelum ke sini gini aja deh. Sebelum ke sini aja ya. Misalkan kalau kalian ada soal gini ya. Seret ya. Ini 1 meter ya. Di mana letak pusat massa dari batang? Satu batang aja deh. Ada 1 batang panjangnya 1 meter. Di mana letak pusat massa dari batang? 0,5. Gimana? Hah? Di sini kan? Ini kan ya? Ya. Jadi gini, kalau kalian dapat soal kayak gini, kalian buat ini dulu loh. Kalian buat koordinatnya dulu ya. Nah, ini buat koordinat kayak gini loh ya. Ini koordinatnya. Ya apa ya? Nah, tak hapus dulu ya. Biar kalian nggak bingung. Kemarin kan gitu ya. Kemarin kan dikatakan bahwa pusat massa batang itu ya di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi misalkan ada soal kayak gini. 1 meter. Di mana letak pusat batang? Kan tadi kalian udah jawab di sini ya. 0,5 ya. Tapi kalian sebelum jawab itu kalian buat ini dulu. Ini ya, ini apa? Sumbu ini ya. Kalian buat ini dulu. Nah, ini loh. Ini sebagai apa? Sumbu X. Ini sebagai sumbu Y ya. Nah, ini adalah batangnya. Batangnya kan di sini ya. Nah, di sini kan. Pusatnya di sini. Oke ya. Ya, sekarang kembali ke soal tadi ya. Salah. Salah. Nah. Kembali ke soal tadi ya. Tadi soalnya kan ini. Ini kan tadi soalnya ya. 1 meter. Terus ini berapa? 1 meter. Terus di sini ada berapa? Setengah meter ya. Nah, untuk menjawab ini, ya kayak tadi kalian buat ini dulu lah, koordinatnya dulu ya. Saya buat koordinatnya di sini ya. Ini sebagai sumbu Y ya. Sumbu Y. Ini sebagai apa? Sumbu X gitu ya. Ya, batang pertama. Kan di sini ya. Ya, berapa koordinatnya ini? Koordinatnya berapa? Berapa ya? Halo? Dengar suara saya? Koordinatnya berapa ini? Halo? 0,5. Ya, 0,5. Ya, jangan lupa ada tambahan lagi. Yaitu apa? 0,5 sama apa? 0,0. Ya, 0. gitu kan? Mana? Ya, atau setengah 0,0 itu ya. Oke ya. Terus batang kedua di mana? Kan di sini ya. Ya. Berapa koordinatnya itu? Berapa koordinatnya? 0,5. Hah? 0,0. Gini dulu. X-nya berapa? 0. X-nya berapa? 1. 1. X-nya kan 1. Satu. X-nya 1 ya. Iya benar, 1,0,5. Ini loh, coba saya biar kalian nggak bingung ya, saya kasih angka ya. Ini kan 0 ya. Ini berapa ini? Ini 0,5. Di sini berapa ini? 5. Ini 1 ya. Jadi sini berapa? Sini adalah 1,5. 1,5. Kan gitu. 5. Paham ya? Terus di sini? Iya, Di sini Bang. berapa sini? Di sini adalah 0,5
5 ya. 0,5. Di sini berapa? 1 kan itu ya. 1. Oke ya, paham ya. Terus yang ini, yang ketiga kan di sini yang ketiga. Berapa koordinatnya ini? 0,5,1. Berapa? Berapa? 1,25. Iya benar, 1,25. 1,25. Koma berapa? Ini kan ya? 1. Ya. Jadi lupa, ini ke sini kan separuhnya ya, separuhnya setengah ya. Gitu ya? Ya, jadi di sini loh. Ini kan posisinya di sini nih ya. 1,25 gitu ya. Oke. Ya. Jadi nanti jawabnya itu gini. Kalau ada soal kayak gini ya. Jadi nanti jawabnya itu coba ini tidak ya. Kan jadi nanti ada M1 ya, atau di sini aja deh, enggak apa-apa deh. Kecil-kecil aja biar cukup ya. Nanti kan ada M1. M1-nya itu gini ya, pakai gini aja deh. M1 pakai lambda ya. M1 itu lambda kali L1 gitu ya. Ya. Nanti M2 itu adalah lambda kali L2 ya. L1 tadi berapa? L1 panjangnya berapa tadi? L1 panjangnya berapa tadi? Ini loh. Ini panjangnya berapa ini? Berapa ini panjangnya? 1 meter. Jadi nanti gini. Lambda kali 1 ya. L2 berapa panjangnya? L2 lah 1 meter juga. Nah, gini kan. Gitu ya. Terus kemudian M3 satu di sini ya. M3 itu adalah lambda kali ini. Kali L3 ya. Nah, berapa itu? L3-nya berapa? 0,5. Jadi nanti gini nanti. 0,5. Ya, lambda kali 0,5. Ini ya. Oke ya. Udah dapat itu ya. Sekarang kalau ditanya berapa letak pusat masanya, ya nanti saya tulis ulang lagi ya. Rangkumannya ya. Bentar, jelek ini ya. Bentar. Rangkumannya ya. Bentar, kenapa ini ya? Bentar. Rangkumannya ya. Oke, rangkumannya ya itu adalah M1 itu 1 lambda ya. Lambda 1 kan 1 lambda. M2 itu berapa? 1 lambda juga ya. M3 setengah lambda ya. Atau berapa tadi? 0,5 ya. 0,5 lambda. Terus ini titik beratnya ya. Titik beratnya berapa ini? Tadi ini? Tadi loh. Atau saya tulis pakai X saja tuh ya. Oke, bentar. Yaitu ini, pakai X ya. X1-nya berapa tadi? 0,5 ya. 0,5. Y1-nya berapa? Berapa ini Y1-nya? 0. Ya, 0, benar. Y1-nya 0 ya. Dulu. Y1-nya 0 ya. 0. Gitu ya. Kemudian di sini. X2 berapa? Tadi loh. X2 adalah 1. Y2 berapa? 0,5. Ya, 0,5. Terus ini, X3 berapa? 1,25. Ya, benar tadi 1,25 kan? Terus ini Y3 berapa? 1 gitu ya? Oke ya. Nah, itu. Terus sekarang kita cari XPM-nya ya. Atau XCM-nya tadi ya. XCM karena 3 ya, nanti pakai rumus ini nanti. M1 X1 ditambah M2 X2 ya.
M3S3. Terus kita bagi semuanya. M1 tambah M2 tambah M3 ya. Nah, gitu nanti. Ya, kita masukkan. Jadi nanti, bentar ya, tak clear dulu semuanya. Jadi nanti, ya ini ya, XPM tadi ya, XCM ya. Kan satu lambda gitu aja ya. Satu lambda kan lambda. Kali berapa tadi? 0,5 ya. Terus per satu lambda lagi ya. Lambda lah. Kali berapa tadi? YX2-nya? 1 ya. Terus ditambah. Ini 0,5 lambda ini ya. 0,5 lambda kali berapa ini? 1,25. Iya, benar sekali. 1,25 ya. Terus dibagi dengan berapa? Dibagi dengan lambda. Dibagi lambda ditambah berapa ini? 0,5 lambda ya. Lah, kita hitung berapa ini. Ini nanti 0,5 lambda ya. 0,5 lambda ditambah lambda. Berapa ini? 1,25 kali 0,5 berapa ya? Berapa? 1,25 kali 0. Berapa? 0, berapa ya? 0,6 ya. Ya. 0,625 sepertinya sih. Ya. 0,625 lambda ya. Terus dibagi berapa semuanya ini? 2,5 ya. 2,5 lambda gitu ya. Nah, kalian hitung berapa ini? Berapa ini? 0,5 lambda tambah lambda berarti berapa itu? 1,5 di 2, ini ya. Berapa nih? 2, ini ya. 2, berapa itu? 2,125. Ya benar, 2,125 lambda ya. Dibagi berapa? 2,5 lambda. Lambdanya coret ya nanti ya. Lambdanya kalian coret. Coret lambdanya ya. Sehingga nanti berapa ini? Ini. Sehingga nanti sama dengan berapa ini? 2,125 dibagi 2,5 berapa? Lambdanya dicoret ya. Lambda sudah saya coret. Lambda. Berapa? Ini 2, ini. 0,85. Ya, 0, berapa? 0,85. Pak. Ya, persis gini ya. Ya, ini. Satuannya Pak meter tadi pakai meter ya. Nah, ini satuannya gini ya. Iya, Pak. Ya, itu. Nah, itu XCM-nya. Nanti nyari PCM-nya bagaimana? Ya, sama, tinggal ganti X dengan Y aja ya. Gitu. Sehingga nanti untuk apa? YCM-nya ya. Ya, ini nanti apa? M1 Y1 ditambah M2 Y2 ya. Tambah M3 Y3 per M1 tambah, nah gitu ya. M1-nya kan 1 lambda gitu aja ya. Tadi Y1 berapa tadi? Y1 berapa tadi? 0 ya? Ya, Y1 0. Y2-nya apa? 0,5. Ya, 0,5 benar. Ini setengah lambda ya. Y3-nya 1 ya? Ya, 1. Terus sama kayak tadi nih ya. Ini kan berapa tadi? Langsung aja lambda. Lambda tambah 2,5 lambda ya. Ini berapa nih? 0 ya. 0 setengah lambda ditambah setengah lambda juga ya. Terus ditambah berapa ini? Dibagi. Oh maaf, ini salah ya. Maaf. Ini salah. Ini bukan setengah. 0,5 nih ya. 0,5. Jadi berapa ini? 2,5 lambda. Berapa sekarang? Berapa ini? 0,5 ditambah 0,5 berarti 1 lambda ya.
Ya, jadi nanti gini. 1 lambda dibagi 2/5 lambda. Lambdanya coret ya. Lambdanya coret. Berapa? 1 bagi 2,5 itu berapa? 0,4. Ya, 0,4 apa? Meter. Nah, itu jawabannya ya. Kira-kira kalau kalian dapat soal kayak gitu bisa menyelesaikan ya? Oke ya. Bisa ya. Jadi itu adalah contoh-contoh soal buat apa? Materi yang kemarin itu ya. Jadi yang pertama tentang dimensi dari besaran turunan. Ya. Terus berikutnya lagi tentang apa? Konversi satuan ya. Dari satu satuan ke satuan yang lain. Terus yang berikutnya lagi tentang ini ya, kesetimbangan ya. Kesetimbangan benda ya. Kesetimbangan benda. Jadi mencari gaya-gaya lain supaya apa? Bendanya dalam kondisi setimbang. Setimbang translasi maupun setimbang rotasi. Terus yang terakhir tadi itu tentang apa ini? Mencari pusat massa ya. Pusat massa dari sistem benda ya. Oke ya. Nah itu mungkin materi untuk hari ini itu. Atau ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan barangkali? Saya ini dulu ya, saya stop dulu ya. Ada pertanyaan barangkali? Enggak. Enggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan barangkali? Enggak. Aduh, ada ininya ya. Stop aja ya, ada ininya ya. Oke, enggak ada pertanyaan. Ada. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya kuliahnya ya. Untuk sore hari ini, nanti kita ketemu lagi hari lusa ya. Hari Kamis. Nanti hari Kamis saya akan bahas tentang ini konsep usaha dan energi ya. Selanjutnya. Jadi kalau hari ini bahas soal-soal yang 3 materi yang saya bahas sebelumnya ya, nanti hari Kamis kita akan bahas materi selanjutnya yaitu tentang konsep kerja dan energi atau usaha dan energi gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan di pertemuan selanjutnya. Mungkin kalau sekarang belum ada pertanyaan ya. Oke ya, oke kalau enggak ada. Ya kalau enggak ada saya akhiri aja. Tadi absennya Maaf Pak, iya, silakan. Gimana? Kamis itu udah mulai kuis, Pak. Gimana? Halo? Naufan ya? Apa ini? Siapa namanya? Irfandi siapa? Nail, Pak. Nailhan Irfandi ya. Gimana Nailhan? Gimana? Ya. Apa pertanyaan? Mulai kapan ya, Pak? Ini coba kemarin kan saya share ini ya. Saya share sudah belum? Coba buka di WA group. Saya juga nggak hafal. Setahu saya belum kuis. Mungkin kuis itu kalau sudah selesai materi bab 2. Bab 2 kan belum selesai nih materinya nih. Ya. Jadi mungkin masih 1 minggu depan mungkin masih belum ya. Mungkin di minggu ini kan minggu ke-3 ini ya. Mungkin perkiraan minggu ke-5 nih. Ya, minggu ke-5. Irfan ya, Nailhan Irfan ya. Minggu ke-5 mungkin. Kalau nggak salah saya sudah, maaf, benar nggak? Saya sudah nge-share di WA group ya tentang ini. Sudah belum? Saya nge-share di WA group ini apa itu schedule perkuliahannya sudah belum? Halo? Coba saya konfirmasi dulu. Apa saya sudah nge-share atau belum? Udah, halo? Pak. Sudah ya? Itu. Ya coba nanti coba di share ulang aja. Mungkin ada yang belum ini ya. Barusan gabung ke WA group barangkali ya. Kayak tadi Irfandi tadi mungkin baru gabung sehingga nggak tahu. Coba di share ulang ya. Ada yang sudah punya coba di share ulang di grup kalian.
grup kelas 75 ya. Biar nanti teman-teman kalian yang baru gabung di WA group tahu. Nanti schedule. Tahu saya sudah saya bagi semua, seluruh kelas saya, 3 kelas yang saya ajar. Ya coba ya, saya minta tolong salah satu dari kalian coba nge-share ulang di WA group kelas kalian ya. Ya, oke ya. Terus jangan lupa absen ya. Absennya jangan lupa, tadi kodenya udah tahu. Kodenya berapa tadi? Halo? Tadi sudah saya chat ya tadi ya. Terus jangan lupa nanti isi apa itu? Isi berita acaranya ya. Berita acaranya itu adalah apa? Ini nih, saya kasih tahu. Kodenya adalah 529589, kode absennya ya. Kode absennya adalah 529589. Ya, saya ulangi lagi. 529589. Terus nanti jangan lupa diisi dengan pembahasan soal-soal ya. Pembahasan soal-soal besaran satuan, kesetimbangan, dan pusat massa ya. Gitu ya. Atau gampangnya aja lah, membahas soal-soal biar nggak panjang-panjang ya. Pembahasan soal-soal gitu aja. Jadi kasih aja pembahasan soal-soal, begitu aja deh. Oke ya, saya akhiri aja ya. Sampai ketemu besok hari Kamis ya, besok lusa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama.